sini, putar sana, putar sini. Satu pertanyaan saya sederhana saja. Yesus lapar, Yesus haus, Yesus sakit, itu sebagai apa? Karena dia berinkarnasi sebagai daging. Sebagai apa? Daging. Daging apa? Daging. Daging apa? Daging. Dia daging apa katanya? Dia memberi Daging Tuhan. Daging Tuhan. Daging apa? Daging Tuhan. Ayat Alkitab katakan daging. Daging apa? Daging apa? Saya tanya, daging apa? Kornet. Dagingnya Tuhan. Hah? Sama semua Dagingnya diam, Tuhan. teman-teman. Semua diam-diam. Dagingnya Tuhan. Oke. Kau yakin dengan ayat itu? Kau mau bertobat tidak? Kau jangan macam-macam dengan aku. Gimana maksudnya? Kau bertobat tidak? Ya, dagingmu sama daging Yesus sama Kau gak sudah katanya? Tuhan ya? Kau sudah suci, kau tidak mau meminta. Sekarang ku tanya samamu, dagingmu sama daging Yesus sama gak? Aku tanya itu daging siapa? Jawab dengan jujur. Daging siapa? Dagingmu sama daging Yesus sama gak, ku tanya? Sekarang, aku tanya itu daging siapa? Sekali lagi. Sekarang ku tanya samamu, dagingmu sama daging Yesus sama gak? Daging siapa? Dagingmu sama daging Yesus sama gak? Ya, Bos, ya daging Tuhan lah. Kita sedang bertanya, Bos. Bos, bagaimana ini, Bos? Kita sedang Gimana? bertanya daging siapa? Lo kan Ya begini, itu Bos. katanya Kita tadi bilang daging begini. Tuhan. Daging Tuhan. Dia bilang daging Oke, Tuhan. daging Tuhan ya. Oke, daging Tuhan. Oke, mantap. Ilmu dari mana dapat? Saya buka satu ayat. Kalau kau nggak bertobat, aku nggak tahu. Apa kau udah bertobat? Kau udah Yohanes. ngomong kalamu dari tadi sama saya? Bertobat, kau yang sabar dulu. bertobat. Saya akan buktikan bahwa kamu punya teologi itu teologi yang dari mana dapatnya, aku nggak paham itu ya. Hah? Ini aku coba, buktikan mana? kalau kau nggak bertobat, aku nggak tahu ya. Saya nggak tahu coba. lagi ya. Oke ya. Aduh Tuhan Yesus, inilah makanya makin banyak ini ajaran-ajaran yang nggak sehat ini. Ya tadi katanya dia udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya ini hasilnya. Teman-teman, tadi saya sudah minta supaya dia dipertimbangkan apakah itu daging siapa, tapi dia tetap ngotot daging Tuhan ya. Oke. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Aduh kan lo kayak gini dong. Bro, saya baca dulu bro ya, sabar dulu bro ya. Allah itu roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan pertanyaan saya, roh itu punya daging tidak? Aduh, Immanuel, Jawab saya dulu. nggak nyambung kamu nanya sama saya. Mana dagingnya? Roh punya daging tidak? Kalau kamu mengatakan itu adalah daging Tuhan, roh punya daging tidak? Tolong jawab saya. Nih, kamu baca Yohanes 6 ayat Jangan 51 kamu coba. nggak jawab pertanyaan saya, Jack. Tadi kamu ngotot itu dagingnya daging Tuhan. Ini Tapi ayat di oke. sini, tapi ayat Oke. di sini katakan Oke. Allah itu roh. Oke, baca ya ayatnya ya. Hah? Ayatnya baca ya. Nih dalilnya nih. Oh, jangan framing. Nih. Jangan lari. Nih ya, kamu baca ya. Coba loading, coba giliran saya punya. Loading. Yohanes 4 ayat 24. Coba loading giliran saya punya nih. Yohanes 4 ayat Oke, 24. sabar. Nih, baca ya. Ini daging siapa nih? Dagingmu sama gak sama dagingnya Yesus coba? Giliran saya punya. Ya, lihat nih ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ya, dengar baik-baik ya. Yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ya, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti itu dimakan daging. Yesus bilang daging itu turun dari sorga. Apakah dagingmu sama dengan daging Yesus? Jawab. Kamu nggak jawab. Jawab. Saya. Kamu jalan kemana-mana. Kamu mau ngeles. Oke. Kok ngeles sih? Ini ayatnya ada kok. Oke, ayatnya itu ya. Oke. Nggak, saya mau tanya sekarang. Sabar dulu. Kau nggak jawab pertanyaanku. Dagingmu sama daging Yesus sama nggak? Jawab. Jangan lari dari pertanyaan. Kok lari? Kamu kabur. Ini kok nggak lari? Kok kejar kamu? Kau jangan lari dari pertanyaan, Jack. Dagingmu sama daging Yesus sama gak? Jawab. Kau jangan lari dari pertanyaan saya. Oke. Jawab, dagingmu sama daging Yesus sama gak? Oke. Host, coba tolong tanya dia, host. Jangan tanya host. Ya coba begini C6 jawab Dagingmu dulu sama saja. daging Yesus Daging sama kamu nggak? sama daging Yesus sama apa beda? Sama dong, kita sama-sama manusia. Sama Jack, sama. Silakan Jack. Weh, dagingmu itu dihasilkan dari emak bapakmu, betul nggak? Betul. Apakah Yesus sama?
Memang dia tidak sama, tapi dia benar-benar menjadi manusia. Samanya di mana? Memangnya, kamu mau samakan dia? Berarti dagingmu beda sama daging Yesus. Harus melewati proses seperti manusia biologis begitu. Sekarang saya mau tanya, yang pertama, dagingmu ada karena bapak mau, betul nggak? Kamu tidak jawab pertanyaan saya. Kamu mau menghindar dari pertanyaan Enggak, saya. kamu nggak. bilang begini. Saya nggak lari kemana-mana, kok saya di sini. Kamu bilang tadi kan itu daging Tuhan. Oke, Saya coba buka Yohanes diam 4 dulu, ayat diam dulu 24. sebentar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yohanes 4 ayat 24. Dagingmu. Dikatakan Allah itu roh. Allah itu roh. Dengar saya ngomong. Jelaskan saya Allah itu roh bagaimana maksudnya? Dengar Allah saya itu ngomong roh. dulu, oke. Jawab dulu punya saya. Tunggu sebentar. Kenapa kamu lari di sini dulu? Dagingmu yang kau hasilkan dari untuk menjadi dirimu itu hasil dari Sabar, sabar C6, sabar. Dia hostnya Ya. lari dari Tunggu pertanyaan sebentar. host. Dia Tunggu kabur sebentar. dari Ya nanti Tunggu saya sebentar. tekan dia suruh jawab pertanyaan kamu. Yang Sabar dulu, kedua, sabar dulu. Yesus dagingnya sama gak seperti dirimu? Ya enggak, karena daging dia dari Dia bilang firman tidak Tuhan sama. dikatakan turun dari sorga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dagingmu mati, tubuh mati, itu tubuhmu jadi cacing, jadi tanah, atau berbeda dengan tubuhnya Yesus, saya tanya. Saya jawab ya. Jawab. Kalau saya bangkit, maka tidak akan makan cacing. Tapi karena saya tidak bangkit, saya bukan Tuhan, makanya pasti akan membusuk. Yesus kan bangkit. Oke. Gimana sih logika kamu itu? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Oke, saya jawab ya. Host, dia tidak jawab pertanyaan saya, host. Oke, sabar. Apa pertanyaan C6 tadi? Sabar, Cik. Ya, Apa pertanyaan C6? Tadi dia mengaku bahwa itu adalah daging Tuhan. Iya. Saya buka Yohanes 4 ayat 24, dikatakan Allah Mhm. itu roh. Mm-mm. Lalu bagaimana dia paksa bahwa itu daging Tuhan? Tuhan punya daging Nah, kan? bagaimana itu? Iya, bagaimana itu katanya Allah Saya itu jawab roh? ya. Saya jawab ya. Iya, Saya jawab silakan. ya. Silakan. Pada prinsipnya, ayat mengatakan bahwa Allah itu roh. Elohim adalah roh, betul. Tetapi kapan dia memiliki daging? Ketika dia menyatakan di dalam Yohanes 1:14 itu. Yang punya daging itu siapa? Allah atau manusia? Ya Allah sendirilah. Hei, Allah itu roh, mana punya daging? Kenapa kau? Hah? Aduh, tolong minta ampun kamu Kenapa ini. kau? Hei, kalau Tuhan mau menjadi daging saja saya tanya. Yang punya daging Berarti kamu mau menyangkal Yohanes Yang 1:14? punya daging itu Allah atau Jawab. manusia? Berarti kamu nggak mau jawab Yohanes 1:14? Yang punya daging itu Allah atau Berarti manusia? kamu Pertanyaan nggak saya, percaya. Dia menyatakan diri menjadi daging, nggak percaya. yang punya daging itu Allah atau manusia, Jack? Oke, saya mau tanya, Hei, dagingnya jawab dulu. Yesus yang punya Jawab, Tuhan jawab atau manusia? pertanyaan. Sabar C6 sabar. Sabar C6 pelan-pelan. Yang punya dagingnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Yang punya, lu kok kamu balik tanya sama saya? Saya yang tanya sama kamu. Kan saya udah jawab tadi, yang punya dagingnya itu Tuhan. Hah? Oke. Tuhan itu Allah tidak? Allah, iya, Allah itu roh tidak? iya. Roh punya daging tidak? Kalau dia menyatakan diri dalam daging, Yohanes Hei, 1:14, berarti daging itu daging Allah atau daging manusia? dagingnya Tuhan. Hah? Tuhan itu Dagingnya Allah tidak? Tuhan. Dagingnya Tuhan. Ya, Tuhan itu Allah tidak? Allah. Berarti Allah itu bukan roh, itu kau hapus dulu. Kau hapus dulu Allah itu roh, kau Itulah hapus dulu. otakmu nggak sampai. Allah itu daging. Elohim yang adalah roh. Kau hapus dulu ayat itu. Yang Ayat disebut itu kata Allah Bapa, itu yang roh. disebut Adonai, yang Hey. disebut Ruach HaKodes, Hey. yang Hey. disebut Hologos, yang Daging dan menjadi darah daging tidak itu mendapat menyatakan di tempat dalam di daging. surga. Kau pernah baca Dengar aku ngomong, dengar aku ngomong. Daging dan darah tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Kau jangan macam-macam. Kau bilang itu dagingnya Tuhan apa? Kau memang lah. Itulah kau pintar menjawab itu. Ayo, Daging saya dan darah tidak mendapat bagian. Itulah daging darahmu, bukan daging darah Yesus. Sekarang saya mau tanya, ya jawab ya. Kan kau bilang tadi nih, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam surga. Apakah Yesus daging dan tubuhnya yang sama naik ke surga? Jawab. Kau jangan lari. Takut kau jawab kan? Kau jangan lari. Takut kau jawab kan? Sekarang aku tanya. Ayat 50. Kita buka itu. Enggak, sekarang aku tanya sama kamu. Ini biar kamu makin tahu bahwa Yesus tubuhnya bukan tubuh manusia. Karena dia mengatakan itu daging Tuhan atau Tunggu daging Allah. Ya. Tunggu sebentar. Kamu jangan lari. Ini biar kau ngomong ini. Ini bisa nilai Iya, sendiri. sabar C6 sabar Dia C6 ngomong, sabar. Ya. dia ngomong, ya kan? Tubuh dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin, betul. Kok Yesus tubuhnya yang sama itu, yang bangkit itu, kok naik ke surga, mendapat bagian di surga? Jawab. Tubuh kemuliaan, dia sudah kembali kepada kemuliaannya. Tubuhnya yang sama apa bukan? Tubuh kemuliaannya, bukan lagi tubuh fisik begini. Paham nggak? Berarti tubuh yang mati dan tubuh yang bangkit berbeda. Jawab.
Kita konteks dia adalah menjadi manusia. Maka itu otakmu nggak nyampe, Immanuel. Gimana Di sekarang sini pertanyaan semakin jelas. Oh, Yesus itu bukan manusia. atau Allah adalah lalu memaksa dia adalah Maka itu, daging Allah. kau ngomong satu ayat, tapi kau nggak nyambung ke ayat lain. Nyambung di mana? Kau Sama bilang itu tubuh Allah. 2 poin lo ya, 2 poin nih. Kamu Sekarang keteteran sama tubuh saya. Allah. Tubuh Allah bagaimana? Tunggu ya, Jelaskan nih. itu tubuh Allah. Yang pertama, ketika kamu nggak mengatakan jawab, bro. Kau mati-matian nggak bahwa jawab. Yesus sepenuhnya manusia, ku buka Roma 3:23. Konsekuensi logisnya berarti Yesus ikut berdosa juga. Berarti Yang kau kedua, tidak mengenal Yesus, makanya Tunggu. dosa. Oh, kalau begitu Roma 3:23 ngomongnya jangan semua manusia, berarti Roma 3:23 itu bohong. Loh, Yesus berasal dari mana saya tanya? Berarti dia bohong. Gak ada hubungan sama Yesus itu. saya tanya berasal dari mana? Itu nggak usah dibahas, saya tahu. Itu Itu ada saya bahasa. tahu. Kenapa? Kenapa kau tidak bahas Yesus berasal dari mana? Hah? Bukan, saya mau tanya, Yesus manusia bukan? Yesus Allah yang menjadi manusia? Berarti Roma 3:23 berlaku buat Yesus dong. Kita ini percaya bahwa Yesus itu Allah sepenuhnya yang datang menjadi manusia seutuhnya. Saya tidak percaya dia manusia, saya percaya dia Kalau kau Tuhan. tidak percaya, kalau kau tidak percaya dengan Oke. dia sebagai manusia, Berarti kau Roma menghina 3 ayat yang Allah menjadi manusia 23 itu bohong menurutmu. Siapa yang bohong? Itu kan asumsimu yang mengatakan bahwa itu juga termasuk Yesus. Itu kan asumsimu. Loh, kan kata firman Tuhan bukan kata saya, semua orang. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa Yesus tidak Jawab. berasal dari dunia ini, dia dari surga. Bukan masalah dia dari mana, ini masalah dia manusia atau bukan. Kok Gimana bukan sih? masalah? Gak nyambung kamu ini. Masalah. Kok bukan Ulangin masalah? ya. Nih, ulangin ya. Ulangin Yesus ya. berasal dari Nih, surga, bukan biar dari kamu dunia pintar, ini. biar kamu pintar. Oke, sabar, Roma C6. 3 ayat 23 Sabar, tidak C6. berlaku bagi Yesus. Ya. C6, sabar Itu C6. bukan ditujukan Oke, kepada Yesus. Oke, ayatnya sudah kita jelas. baca ayatnya. Kita baca Roma ya. Karena semua orang, Oke. semua orang ya, tanpa Semua orang, terkecuali Iya. telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kamu bilang Yesus itu adalah manusia, dia adalah orang, konsekuensi logisnya adalah dia berbuat dosa. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Sini, host. tunggu. Saya jelaskan dulu Roma 3 ayat Sabar 23. C6, sabar. Sabar kamu C6. tuh udah ketakutan dari tadi sama saya juga. Iya, Kamu- C6. Kamu hanya framing. kamu Begini, framing. Bukan C6. framing. Ini ayat firman Tuhan. C6 sabar dulu, dia buka data ini, Ini biarkan ayat dia firman selesai. Tuhan. Kamu tanggapi. Kalau Yang kamu tidak kedua. punya data, ada Pak Jemi, ada Pak Vano. Dengar saya ngomong ya. Gitu. Ya, saya tetap menganggap Yesus bukan manusia, makanya Yesus nggak berdosa. Berarti kau Tunggu. antikris. Tunggu, Antikris. itu kata kamu. Sabar C6. Aduh. Kitab. Mau bahas ke situ ntar dulu, ini dulu. Itu konsekuensi yang kedua. Itu kata Iya, sabar Yesus. dulu C6, sabar. Yang kedua, kamu bilang tubuh dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Betul kan? Itu bicara tubuh dan darah manusia. Tetapi Yesus itu, ku ngomong kamu jangan Sabar, potong C6. dulu. Sabar, Yesus itu C6, nanti kenapa giliran tubuh kamu. yang sama dibangkitkan, dia naik ke sorga. Kok dapat bagian dalam kerajaan sorga? Berarti tubuhnya berbeda dengan tubuh manusia pada umumnya. Jelas. Itu 2 poin buat kamu tuh, yang kamu perlu renungkan. Yang ketiga, kamu bahas sama saya siapa antikris. Mau buka? 2 yang 1:7. Stop. Saya tanggapi dulu Roma 3 ayat 23. Stop. Aduh, ini orang. Oke, silakan Jack. Ini Silakan bicara C6 tentang tanggapi. manusia, bukan bicara Yesus berasal dari mana. Mau nggak saya ngomong? Kenapa kau tidak mau berbicara Iya, dia Yesus paham, berasal dia dari mana? paham. Kau takut? Oke. Bukan saya jelaskan takut, Roma 3, nggak nyambung. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat Itu nggak 23. nyambung. Yesus berasal dari surga. Itu saya setuju. Amin. 1000% amin. Sabar dulu. Tapi itu nggak Sabar, nyambung ke Jack. ayat Tadi ini. Wang tahu itu. 3 ayat 23. Biarkan dia dulu. Oke. Ya, tadi Roma 3 ayat 23 kan Jack mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan, itu kata ayat firman Tuhan. Tetapi dia membuat satu penafsiran bahwa itu juga termasuk Yesus. Oke, benar Kok kan penafsiran katamu dong? sabar dulu, Lo jangan framing anak aja. Ini ayat Sabar. kata saya nggak? Jack, sabar, Jack. Kang Jimmy, diam dulu, Kang Jimmy, Aku tak ajar dulu kamu, Jack. Jack, aku tak Semua ajar ini kamu. bukan kata saya, ini kata Alkitab. Host, Enak amankan aja dulu, kamu. host. Amankan dulu, host. Ini waktu Iya, saya. sabar dulu, Jack sabar dulu. Jack sabar Ayo, dulu. silakan. Biarkan dulu C6. Saya C6 selesai ajarin baru dulu. Jack bantah. Gitu. Oke. Saya Silakan. tak ajarin dulu kalau memang dia ada sekolah, ya. Kalau dia memang belajar tentang menafsirkan apa. Oke. Memang di dalam ayat 23 itu dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Itu betul, semua orang. Tetapi dalam konteks yang ditulis oleh Roma itu, dia berbicara kepada siapa, saya tanya? Konteks Paulus berbicara itu kepada siapa? Oke, kita baca dulu ya. Kita maka baca ayat di atasnya dulu. Maka baca ayat itu harus satu perikop, Jack. Kau jangan hanya terpaku pada ayat 23 saja. Masa kau kayak kau udah belajar sekolah saja kalau begitu? Hah? Oke. Buka ayat 9 dulu. Sabar dulu. Udah
Presiden kamu di Sabar, Jack, sabar. Nanti giliran Ya, Jack. silakan. Oke, saya akan membantah tuduhanmu itu dengan apa? Melihat ayat ini secara utuh. Ayat 9 saya bacakan dulu ya, ayat 9 ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ingat ya, konteks di situ Paulus sedang berbicara kepada siapa di sana, saya tanya? Kepada siapa, saya tanya sama kamu dulu? Kalau kau belum Jemaat di Roma lah. Oke, kepada jemaat di Roma. Berarti itu konteksnya kepada jemaat di Roma. Emangnya dia berbicara tentang Yesus di situ? Saya jawab ya. Ini, sabar dulu. Ini semua Sabar orang. dulu, stop, sabar dulu. Ini waktu Oke, saya. Sabar. Sabar. Semua orang walaupun dia ngomong Sabar, jemaat di Roma. Sabar, Jack. Otakmu kan. Sabar, Kang Jimmy Jack. diam dulu, Kang Jimmy diam dulu. Jack, papi, Jack. Oh, Jack, sorry Jack. Iya, Jack. Jadi konteks ayat Roma pasal 3 ya. Konteks Roma pasal 3 itu Paulus sedang berbicara kepada orang-orang di situ. Maka sangat jelas sekali. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jawabannya sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ingat bahwa mereka baik orang Yahudi maupun orang Yunani, konteksnya di situ sangat jelas sekali. Itu tidak ada berkaitan dengan Yesus Kristus. Jadi kalau Jack menyatakan bahwa Roma 3 ayat 23 itu berlaku juga kepada Yesus, berarti Jack tidak paham konteks. Oke, saya jawab ya. Saya Tidak jawab. paham konteks, Jack. Udah, diam loh. Gantian loh. Oke, Kamu lihat gantian. baca judulnya aja nih. Semua manusia adalah orang berdosa. Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat di Roma. Tetapi isinya adalah Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma, semua manusia adalah orang berdosa. Saya nggak bilang Yesus itu berdosa, tetapi saya mau kasih tahu konsekuensi logisnya. Kalau kamu katakan Yesus adalah manusia sepenuhnya, berarti Roma 3 ayat 23, ya kan? Ya, nih dengar. Ini berlaku buat Yesus. Kalau kamu bilang Yesus manusia, Kata kamu, itu kan kata kamu. Konteksnya bukan untuk Yesus itu. bukan. Karena kan saya nggak ngomong Yesus manusia. Konteksnya bukan untuk Yesus, clear. Itu, loh, bagaimana bisa sedangkan kamu bilang Yesus manusia? Untuk siapa? Itu konteksnya untuk siapa? Untuk Yesus atau untuk siapa? Oke, sabar C6 sama Pak Jack, sabar. Sabar C6. Sabar C6, sabar. Jangan. Oke, sabar C6. Tanggung jawab. Iya, C6 sabar. Sabar C6. Coba tadi di atas Jack perikopnya apa tadi? Saya dekat itu. Bukan Semua itu. manusia Lewat. adalah orang berdosa. Di bawahnya itu, Ya, Jack. Di semua. bawahnya bukan itu. Bukan itu. Iya. Nggak, ini nyambung. Scroll ke atas. Nyambung, Scroll ke Pak. atas. Terus. Hop. Apa itu? Nah, manusia dibenarkan oleh iman. Karena iman. Nih, dengar saya. Dengar saya ngomong. Makanya ketika kamu memaksakan Yesus adalah manusia sepenuhnya, maka Roma 3:23 ini berdampak kepada Yesus. Yesus butuh iman? Tunggu dulu sebentar. Saya Jawab dulu. ngomong. Yesus butuh iman? Kena Jack ini. Yesus Kena, Jack. Takut kamu. Yesus butuh iman. Makanya, jawab dulu. kalau kamu Jawab bilang dulu. Yesus itu Yesus manusia, butuh iman. tunggu sebentar. Jawab dulu. Tunggu Yesus sebentar. butuh iman. Kenapa kamu takut? Enggak, saya nggak takut. Kamu kan melihat itu manusia dibenarkan karena iman. Itu kan kamu lihat perikopnya. Sekarang saya tanya, Yesus butuh iman? Kalau kamu paksakan juga Yesus berlaku dalam ayat 23 itu, Yesus butuh iman? Bu, nggak perlu. Hah? Nggak perlu. Berarti ayat itu tidak berlaku untuk Yesus. Kau jangan Betul. paksa. Karena Yesus manusia. Berarti Saya semua ulangin orang ya, telah saya berbuat ulangin ya. dosa itu tidak termasuk Maka itu Yesus. otakmu nggak nyampe imannya. Kamu Ini dengar saya ngomong. Dengar saya ngomong. Manusia dibenarkan oleh iman. Tunggu. Betul. Tunggu. Gantian ya, Yesus butuh gantian. iman. Yesus butuh Gantian iman. ya. Kita Berarti Yesus dibenarkan pakai dengan iman. dalil. Kita ngomong pakai dalil ya. Ya, pakai dalil ya, Kamu Jack, ya. bilang, Berarti- kamu memaksakan dari tadi kan, Tidak. Berarti bahwa konsekuensinya. Yesus, diam dulu. Konsekuensinya Oh, begini. Yesus Aku tanya sepenuhnya dulu manusia. narasimu. Tunggu sebentar. Sabar dulu, Jack. Tunggu sebentar. Kenapa sih kamu taruh kalah saya ngomong? Bukan. Sebentar Aku saja. terpojok kamu itu. Begini, oke. Diam. Kamu bilang dalam ayat 23. Kamu memaksakan Yesus sepenuhnya manusia. Sebentar. Konsekuensi logisnya, kalau kamu bilang Yesus manusia, ini kata kamu bukan kata saya.
Roma 3 tubuh 3 itu berlaku buat Yesus karena Yesus juga orang kata kamu. Oke. Yang kedua, dengar baik-baik dulu. Itu asumsimu ya. Itu asumsimu ya. Itu Tunggu asumsimu. dulu. Kenapa kamu takut? Sabar dulu C6, sabar. Kamu nanya, berarti Pak Yesus Fano diam iman dulu, nggak? Pak Fano diam dulu, Dengar, Bang. kamu Bukan nanya. C6, bukan C6. Oh, C6, C6, C6. iya. Bukan. Kamu nanya, Iya, lanjut. Yesus butuh iman nggak? Kamu kan nanya gitu. Kamu baca judulnya tadi ini. Manusia dibenarkan karena iman. Yesus bukan manusia, dia nggak butuh iman. Dia Tuhan itu sendiri. Itu ayatnya jelas di situ. Oke, sudah ya. Makanya saya bilang sama kamu Immanuel, Saya tanggapi. kalau kamu memaksakan diri Yesus adalah sepenuhnya manusia, konsekuensi logisnya Roma 3:23 itu berlaku buat dia. Yang pertama. Oke, Yang sudah, kedua, sudah. tunggu. Itu dulu. Kamu bilang, Masih ada yang kedua, sabar. kamu ngomong Yang tadi, pertama saja belum clear, jangan tubuh yang dan kedua darah dulu. tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kamu ngomongan kamu itu, ayat yang kamu sampaikan itu menjebak diri kamu sendiri. Sedangkan Yesus dengan tubuh yang sama, yang berlobang paku itu, yang sudah bangkit itu tubuh yang sama naik ke sorga. Artinya tubuhnya berbeda dengan tubuh manusia. Yang ketiga, tubuhmu sama tubuh Yesus berbeda. Tubuhmu dihasilkan dari mak bapakmu. Kita sudah baca dalilnya tadi, Yesus itu tubuhnya datang dari sorga, roti dari sorga. Roti adalah dagingnya. Firman Tuhan Yesus ngomong begitu, itu udah jelas banget. Yang keempat, kalau kamu bilang Yesus itu manusia, Banyak, bro. kamu nggak heran dibilang sama orang-orang Islam itu, kamu itu penyembah manusia. Lo nggak masalah, itu kan tuduhan orang. Alkitab Yang tidak kelima, mengatakan, dengar ya, baik-baik, kenapa kau yang dengar kata kelima, orang? ketika kamu Iman paksakan tidak Yesus itu ditentukan dari manusia, apa kata orang. kamu diledekin sama orang-orang Muslim Ngapain masalahnya? bahwa Tuhan itu Itu sama dengan mengganggu manusia, imanmu. dan itu Kita nggak benar. berpegang kepada Alkitab, Jack, bukan kepada apa kata orang. Ya, kau dengar itu? Jelas saya Kalau iman ngomong. berpegang kepada apa kata orang, ayo kamu. Bukan. Saya ngomong Saya seperti tanggapi, itu. saya tanggapi dulu kamu. Saya ngomong seperti Melenceng itu, jauh. dalilnya ada. Tuhan Kamu itu bukan melenceng manusia, terlalu itu jauh ayatnya dengan ajaran ada. Alkitab ini. Perlu diluruskan dulu. Saya luruskan dulu Ya, kamu. coba begini ITG sabar dulu. ITG sabar dulu. Coba kita kasih kesempatan sama Pak Fano. Kebetulan Pak Fano ini adalah persekutuan para gereja kan. Bro Loding, Silakan Pak Fano, saya bagaimana tanggapi pendapat pandangan Udah Pak Fano? babak bonyok Sabar kamu dulu itu. C6. Bro Loding, Istirahat saya dulu tanggapi sabar. dulu dong. Saya tanggapi dulu ini sebentar dulu Bro Loding. Oke, silakan. Begitu maksud saya. Iya. Oke. Begini ya. Jack ketika membawa Roma 3:23 dia selalu mengatakan kalau Yesus itu benar-benar manusia sepenuhnya, seutuhnya, maka dia termasuk dalam Roma 3:23 itu. Itu sudah bertentangan sekali. Dia menunjukkan konteks manusia dibenarkan karena iman. Berarti kalau konteksnya itu manusia dibenarkan karena iman, berarti Yesus tidak membutuhkan toh iman. Wey, Yesus adalah larinya ke iman. sono lagi, nggak nyambung kamu itu. Sabar. Udah Oke, dijelaskan baik. tadi. Sabar dulu. Yesus gak butuh iman. Yesus itu Iya. yang Betul. butuh iman itu manusia. Baca nih, Oke, manusia betul, dibenarkan betul, karena betul. iman. Saya setuju. Saya bilang Maka- Yesus itu bukan manusia, gak dia nggak butuh Makanya, iman. Dia butuh makanya- orang beriman sama dia. Host, ini dia nih kayaknya gimana ya host ya? Dia nih mulai Iya, kejang-kejang. makanya kamu diam dulu C6, kamu diam dulu. Otakmu nggak Kamu coba nyala, kamu diam dulu. Sudah, Sabar. Sudah. Kamu